Halo, selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei dan juga real count sementara KPU RI menunjukkan perolehan suara 16 partai politik peserta pemilu 2019. Dari 16 partai politik peserta pemilu 2019, 10 diantaranya kini duduk di Senayan. Dinamika pemilu serentak tahun ini justru memperlihatkan ada 2 parpol yang suaranya meningkat signifikan. Siapa saja mereka? Sebelumnya mari kita lihat terlebih dahulu hasil quick count dari Lembaga Indikator Politik Indonesia. Sebetulnya ada sejumlah lembaga survei yang melakukan quick count atau hitung cepat dalam pemilu serentak kali ini, tetapi kami mengambil hasil quick count dari Indikator Politik Indonesia. Untuk pemilu legislatif 2019 dengan data 99,8% dan juga total sampel suaranya ada 470.000 lebih. Dan hasilnya adalah di urutan pertama ada PDI Perjuangan, disusul dengan Gerindra, Golkar, PKB, di urutan kelima Nasdem. Di urutan keenam ada PKS, kemudian Demokrat, PAN, P3, dan selebihnya ini tidak melewati ambang batas parlemen yaitu 4%. Nah, yang perlu Anda garis bawahi di sini adalah suara dari Partai Nasdem 9,04% dan juga suara dari PKS 8,18%. Mengapa demikian? Saya akan tunjukkan perbandingannya. Kalau kita lihat hasil dalam Pileg 2014, kita fokus ke suara Nasdem dan juga PKS. Di sini suara Nasdem di Pileg 2014 hanya 6,72%. Sementara PKS 6,79%. Kalau kita tadi bandingkan di slide yang pertama, untuk hasil quick count di Pileg 2014, Nasdem ini diperkirakan suaranya mencapai lebih dari 9%. Sementara PKS suaranya diperkirakan mencapai lebih dari 8%. Sekarang kita akan lihat bagaimanakah hasil recount yang dilakukan oleh KPU untuk Pileg 2019. Yang menjadi catatan adalah data yang masuk sampai saat ini baru sekitar 12 lebih persen. Ini per pukul 17 waktu Indonesia Barat hari ini. Kalau kita lihat dengan data 12 lebih persen ini, di urutan pertama masih PDI Perjuangan, kemudian Golkar, Gerindra, kemudian ada Nasdem 10,29%, Partai Demokrat, PKB, PKS 7,3%, kemudian PAN, P3 dan selebihnya ini sampai saat ini belum melewati ambang batas parlemen 4%. Tetapi sekali lagi ini adalah data real count baru sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat hari ini dan data yang masuk baru sekitar 12% lebih. Kita akan lihat lagi yang berikutnya adalah kalau kita bandingkan bagaimanakah sebetulnya faktor kenaikan suara dari 2 partai politik. Tadi ada Partai Nasdem dan juga PKS yang kenaikan suaranya terbilang signifikan dalam Pileg 2019 kali ini. Partai Nasdem, sejumlah faktor yang membuat Partai Nasdem ini suaranya naik untuk Pileg kali ini adalah jargon politik tanpa mahar, kemudian juga konsistensi dalam dukungannya kepada Joko Widodo, dan juga penentuan caleg di dapil yang dinilai tepat. Bagaimana dengan faktor kenaikan suara untuk PKS? Kita akan lihat apa saja. Ada mesin parpol yang tidak hanya bekerja saat ini saja, tetapi juga sudah bekerja sebelum pemilu. Kemudian ada dukungan dari Ijtima Ulama dan juga ada janji yang sering kita lihat adalah janji untuk menghapus pajak kendaraan motor dan juga janji untuk mewujudkan SIM seumur hidup. Kemudian ada lagi faktor tepat dalam penempatan caleg di berbagai dapil dan juga dukungan untuk Capres-Cawapres 02 Prabowo Sandi. Sekarang kita akan lihat bagaimanakah tingkat partisipasi publik pada Pileg tahun 2009. Tingkat partisipasinya 71,7%, untuk 2014 turun menjadi 69,58%. Sementara untuk tingkat partisipasi publik pada pemilu serentak 2019 ini diperkirakan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, angkanya di 80,9%. Ini berdasarkan data dari Litbang Kompas, tetapi tentu saja nanti kita akan menunggu perhitungan resmi bagaimana sebetulnya tingkat partisipasi publik pada pemilu serentak kali ini. Yang jelas diperkirakan ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Nah, pemirsa, kami akan menggali lebih jauh mengenai apa sebetulnya faktor yang mempengaruhi kenaikan suara di 2 parpol yaitu Nasdem dan juga PKS. Tetapi sebelum itu kami undang juga untuk bisa berpartisipasi dalam perbincangan kali ini yaitu melalui media sosial kami di Twitter Metro TV Newsroom,
Di Facebook juga ada, di Instagram juga ada, dan jangan lupa untuk menggunakan tagar Pileg 2019 milik siapa atau tagar Prime Talk. Ini sesuai dengan judul Prime Talk kali ini, yaitu Pileg 2019 milik siapa. Untuk itu saya akan mendiskusikannya bersama dengan 3 orang narasumber yang sudah hadir di studio. Selamat malam Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Yang pertama adalah I Gusti Putu Arta, Ketua Komisi Saksi Partai Nasdem. Pak Putu, selamat malam. Selamat malam. Kemudian ada Refrizal, politikus senior PKS. Pak Refrizal, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Dan juga Adi Prayitno, pengamat politik. Mas Adi, selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami di sini. Saya akan ke Partai Nasdem dan juga PKS. Tetapi saya harus tanya dulu, karena nanti ini menentukan pertanyaan saya berikutnya karena didasari oleh quick count. Percaya kan Nasdem dan juga PKS dengan hasil quick count? Percaya? Percaya. Percaya, Pak Refrizal? Karena kalau tidak ini akan susah untuk maju ke pertanyaan berikutnya karena didasari oleh quick count. Untuk Partai Nasdem, apa saja kalau tadi saya sudah paparkan sejumlah faktor yang membuat Partai Nasdem itu kenaikan suaranya cukup signifikan di 2019. Tetapi menurut Partai Nasdem sendiri, apa faktor yang mendongkrak kenaikan suara Partai Nasdem? Sebetulnya kalau dibilang naik pada angka seperti itu kita bersyukur ya. Walaupun sebetulnya bagi kami di Nasdem kami belum happy. Karena target kita sebetulnya ingin masuk 3 besar sejak awal. Dan ini sudah dirancang begitu selesai pemilu tahun 2014. Konsolidasi organisasi sudah dilakukan dengan sangat kencang lebih awal. Termasuk infrastruktur di level bawah sampai di level desa kelurahan dibangun. Saya sendiri selama 2 tahun ini misalnya membangun infrastruktur saksi sampai di seluruh kecamatan terselesaikan dengan baik. Itu juga bagian dari konsolidasi organisasi. Jadi ketika bicara soal konsolidasi organisasi, kami bersyukur punya ketua umum yang sejak umur 18 tahun sudah masuk partai politik. Sehingga beliau sudah tahu pasang surut bagaimana mengelola partai. Pengalaman empirik 40 tahun itulah yang digunakan manajemennya untuk mengelola Nasdem sehingga performanya seperti sekarang. Artinya, jadi satu itu adalah manajemen dalam mengelola organisasi. Publik barangkali paham tidak pernah ada hiruk pikuk di Partai Nasdem. Semua lancar, semua rapi, semua terkonsolidasi dengan baik. Kami juga di Partai Nasdem, jujur saja saya baru 2 tahun masuk Partai Nasdem, suasananya sangat nyaman betul. Tidak ada faksi-faksi. Sehingga efeknya ke pemilu serentak kali ini betul. apa Pak? Efeknya apa kemudian karena konsolidasi organisasi berjalan rapi, maka kerja-kerja politik di level bawah juga menjadi lebih lancar. Bandingkan saja kan ada partai yang kemudian hiruk pikuk di luar begitu, akhirnya terganggu kemudian apa namanya. Jadi maksudnya tidak ada persoalan internal yang sampai bisa itu yang pertama. Mengganggu para calegnya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ada kesadaran yang sangat dalam secara ideologis dan program yang dibangun oleh Nasdem bahwa Nasdem ingin memberi tawaran baru orang berpartai. Satu kesadaran yang sangat dipahami adalah dari berbagai hasil survei di masa lalu, orang selalu menempatkan partai politik sebagai institusi yang paling tidak dipercaya publik. Kalau kita lihat, itu yang memicu kami di Partai Nasdem untuk memberikan harapan kepada masyarakat. Masih ada loh partai yang punya niat baik untuk membangun negara ini. Karena itu kemudian sejumlah agenda-agenda politik kita konkretkan, tidak boleh ada mahar. Oke. Itu untuk caleg kepala daerah. Kemudian termasuk caleg tidak ada mahar, kepala daerah juga tidak ada mahar. Kita konsisten kemudian menolak dana aspirasi, kita konsisten kemudian menolak dana saksi yang rencananya mau dialokasikan di APBN. Jadi politik bersih ini tetapi kita kan itu kan konkretkan. sebetulnya berpengaruh kepada kepala daerah dan juga caleg yang dicalonkan dari Partai Nasdem. Tetapi efeknya ke masyarakat seperti apa? Apakah juga jargon ini terdengar pesannya sampai ke masyarakat? Oh jelas. Ketika misalnya seorang Ridwan Kamil bercerita di televisi, maka publik paham. Baik. Saya secara empirik beberapa kali bertemu sopir taksi segala macam. Kenapa mereka memilih Nasdem? Salah satunya mereka mengatakan karena Nasdem yang tanpa mahar. Banyak lagi hal-hal yang lain. Tapi saya kira kita bisa elaborasi. Untuk PKS, Pak Refrizal. PKS juga ini kalau diprediksi kenaikannya bisa sampai 1-3% kalau dibandingkan dengan Pileg 2014. Faktor utama kenaikan itu apa? Sebenarnya kenaikan PKS itu yang paling besar itu adalah tahun 2004. Dari 1,36% menjadi 7,4%. Dari 7 kursi menjadi 45 kursi. Berarti kalau kenaikan yang sekarang biasa saja atau bagaimana buat PKS? PKS bersyukur ada kenaikan. Karena PKS ini selalu kalau lembaga survei selalu mengkerdilkan PKS tidak lolos misalnya kan, tidak lolos parliamentary threshold. Kita sangat bersyukur ya, semua elemen sangat mendukung PKS dan kami di PKS sangat yakin
PKS ini naik. Saya terakhir diwawancara. Dan keyakinan itu didasari oleh faktor apa, Pak? Kekompakan kita di lapangan, penerimaan masyarakat di lapangan terhadap PKS, dan juga dukungan daripada semua pihak termasuk ulama, kaum milenialnya, mak-emaknya, semuanya sangat mendukung terhadap eksistensi PKS. Karena PKS kalau di lembaga survei, lembaga LSM yang bergerak dengan anti korupsi, PKS itu paling rendah. Partai paling rendah korupsinya, bukan tidak ada korupsinya, karena PKS itu bukan partai malaikat ya. Ada korupsi, tapi paling rendah dari semua partai PKS itu, dari semua partai. Ini yang membuat masyarakat percaya, bukan hanya jargon, bukan hanya omongan, janji-janji muluk PKS ya. Tapi memang ada PKS, janji yang disampaikan oleh PKS nih di memang ada janji. Tahun ini yang sangat kedengaran seperti janji untuk menghapuskan ya, betul. Pajak kendaraan dan juga SIM diberlakukan seumur hidup. Itu ide dari anak-anak muda PKS atau kata generasi muda PKS atau PKS muda disebutnya. Itu gagasan. Sebetulnya tidak muluk-muluk itu janji. Sebenarnya di negara-negara kayak Vietnam aja STNK motor itu gratis. Hanya sekali aja bayar kita membeli saja. Dan juga apalagi SIM seumur hidup. Ya seumur hidup itu kan sesuai ketentuan berlaku. Bukan nggak sama dengan KTP. Jadi orang bisa aja menegatifkan SIM seumur hidup itu kok sama dengan KTP? Nggak sama dengan KTP. Narasinya beda tuh dengannya. Jadi maksudnya belum tentu tidak bayar atau tidak ganti seumur hidup gitu, Pak? Iya, kalau dia nabrak orang dicabut dong SIM-nya. Oke, nanti kita elaborasi lebih jauh ya bagaimana merealisasikan janji-janji selama masa kampanye akan seperti apa. Saya ingin ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, sebelum pemilu sebetulnya ada dua partai yang diperkirakan mendapatkan kotel efek paling tinggi, yaitu PD Perjuangan dan Gerindra. Karena kadernya menjadi capres. Tetapi apa yang terjadi pada pemilu serentak kali ini? Mengapa jadi Nasdem dan juga PKS yang justru sepertinya suaranya meningkat signifikan? Kalau saya membacanya survei waktu dilakukan, kenapa kotel efek ini hanya seakan-akan milik PDIP dan Gerindra, agak sedikit terlupakan bahwa anatomi dan struktur politik partai ini tidak terbaca. Di mana anatomi dan struktur politik partai itu terletak pada calegnya. Kalau kita cek kecenderungan kampanye yang dilakukan sejak awal masa kampanye, orang memang lebih banyak men-tracking bagaimana asosiasi Pak Jokowi dengan PDIP, bagaimana Gerindra dengan Pak Prabowo Subianto. Tapi pada saat yang bersamaan, lembaga survei sepertinya agak lupa bahwa gerakan caleg-caleg di bawah ini, yang memang dia silent gerakannya, itu agak sedikit lupa untuk dipotret. Hal ini yang sebenarnya turut mampu menjelaskan kenapa partai seperti Nasdem, PKS relatifly mendapatkan suara yang signifikan. Kalau silent movement seperti itu memang susah untuk dipotret atau memang tidak kelihatan pada saat memotret? Tidak kelihatan, karena memang banyak masyarakat itu tidak terlampau peduli dengan survei, terutama karena pemilu kali ini memang agak sedikit menganaktirikan pileg. Jadi kandidat di bawah itu tidak terlampau penting sebenarnya apakah disurvei kuat atau tidak. Yang penting mampu menjual partai politik, kandidat-kandidat yang di bawah itu mampu beradaptasi cukup baik dengan pemilih. Ini yang saya kira kemudian pada endingnya Nasdem kemudian mendapatkan suara signifikan, begitupun dengan PKS. Iya, berarti kalau kita lihat pembelahannya di dua kubu ini, untuk kubu Jokowi, Partai Nasdem yang mendapatkan suara kenaikan paling signifikan, dari kubunya Pak Prabowo ada PKS, justru bukan PD Perjuangan dan Gerindra. Bisa saya tambah nggak? Boleh Pak, tapi kita harus tadi saya belum jelasin sedikit ya. 2009 juga PKS mengalami kenaikan yang luar biasa juga. Dari 45 menjadi 57 kursi. Ya hanya dua partai, beliau waktu itu KPU, hanya dua partai yang naik, yaitu Demokrat naiknya 3 kali lipat, PKS hanya naik 12 kursi. Tadinya saya memperkirakan kita itu bisa 3 kali lipat kalau normal. Ya, 3 untuk kali yang sekarang? lagi. Ya, untuk dulu, yang sekarang? Yang dulu itu harusnya naik 3 kali lipat gitu ya. Dari 45 harusnya 100. Paling enggak 100 gitu. Tapi karena memang faktor-faktor eksternal dan sebagainya, kita tidak bisa naik menjadi lebih besar. Karena ada tsunami Demokrat itu yang luar biasa. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Baik pemirsa, kami masih membahas soal Pileg 2019 milik siapa. Ini berkaca dari ada dua partai politik yang kalau berdasarkan hasil survei kenaikan suaranya paling signifikan di Pileg 2019. Pak Refrizal, tadi kan saya sudah memaparkan ada sejumlah faktor. Salah satu di antaranya faktor kenaikan PKS itu karena terasosiasikan sebagai pendukung Capres 02 Prabowo Sandi. Seberapa besar faktor Prabowo Sandi mendongkrak suara PKS? Di daerah-daerah tertentu sangat besar ya.
daerah tertentu kayak di dapil saya itu cukup besar ya. Di mana itu, Karena Pak? Sumatera Barat ya, khususnya Sumatera Kedua ya. Nah di dapil saya ini ada kelipatan mungkin 2 kali lipat lebih kali suaranya naik gitu ya. Itu karena memang ada faktor juga ya, faktor memang istimewa ulama kita mendukungnya Prabowo, orang Sumatera Baratnya agak susah. Walaupun 12 atau 13 kepala daerah dukung Jokowi di sini nggak ngaruh. Semakin marah orangnya. Kalau mungkin Pak Putu tahu karena karakter orang Sumbar ya. Orang Sumbar tuh nggak mau didikte orangnya. Oke, itu contoh di satu daerah. Kalau di daerah lainnya apakah juga memang pengaruh capres? Yang kayak Jawa Barat, PKS juga sangat luar biasa juga naiknya. Jawa Barat kayak di Bogor, kayak di mana-mana, Bekasi juga PKS juga. Kalau di Nasdem bagaimana? Ya. Itu, lebih ke komposisi caleg di tiap dapil yang mungkin cukup di Bengkulu seksi, aja PKS cukup tinggi. yang cukup seksi. itu? Artinya Riau. bisa menarik perhatian publik di situ dan memberi harapan. Contoh misalnya itu juga jadi pertanyaan, kenapa kemarin ketika di survei Nasdemnya selalu disebutkan di bawah 4% segala macam. Menurut saya ketika survei, orang disurvei pertanyaannya kan sederhana begini, partai apa yang akan Anda pilih hari ini itu? Pilihannya di situ. Nama calegnya belakangan muncul, nanti setelah Partai Nasdem begitu baru dia calegnya yang mana. Ya partai. Nah, kebetulan caleg-caleg kita punya nama yang sudah sangat bagus. Katakanlah kalau di dapil saya Sulawesi Tengah, hampir setiap orang di situ tahu Ahmad Dali. Tapi belum tentu orang yang tahu Ahmad Dali itu tahu bahwa Ahmad Dali orang Nasdem gitu. Nah ini contoh, Rudi Mastura misalnya. Di situ bekas calon gubernur dulu. Wali kota 2 kali. Semua orang kenal Rudi Mastura. Tapi tidak semua orang kenal bahwa Rudi Mastura sekarang adalah kader Nasdem. Oke. Ini yang Mantan kemudian wali kota. hari ini kita di Sulawesi Tengah misalnya dari proyeksi 1-2 kursi sudah mau mulai mendekati angka 3 kursi malah. Oke, jadi peran caleg memang sebegitu krusial ya? Sangat. Apalagi kemudian dia adalah simpul suara di situ, yang adalah calon bupati, calon gubernur, dia kenal nama calon gubernurnya, belum tentu dia kenal Nasdemnya misalnya, karena Nasdem relatif baru. Berarti figur-figur calegnya sudah lebih terkenal duluan? Lebih terkenal duluan, itu yang pertama. Kedua, kita juga mungkin memperoleh keuntungan dari sejak awal konsisten mendukung Jokowi. Periode pertama, Nasdem paling pertama, mendukung Jokowi tanpa mahar. Periode kedua juga sama. Dan kita yang saya kira totalitas tanpa batas kampanye di mana-mana mendukung Jokowi. Malah kadang-kadang kita jadi kader ngambak juga ini. Kenapa Jokowi terus nanti partainya nggak lolos gitu kira-kira. Saking semangatnya kita dukung Jokowi. Tapi syukurlah dapat dua-duanya. Jokowi apakah menang juga kita itu menang. menjelaskan Mas Adi ketika Nasdem dan juga PKS begitu jor-joran dalam mendukung capres masing-masing yang mereka dukung, tetapi mengapa justru PDIP dan Gerindra ini tidak mendapatkan kotel efek yang signifikan dalam pemilu kali ini? Iya, saya memang agak sedikit berbeda. Pertama, kenapa Nasdem ini relatif signifikan? Saya menangkapnya memang ada konsolidasi mesin politik yang sudah dibangun sejak jauh-jauh hari. Jadi mendidihnya mesin politik Nasdem dan PKS ini kan terbangun sejak lama. Kalau PKS kan memang mesin partainya itu adalah kader. Kalau Nasdem punya ABN namanya, Akademi Bela Negara. Saya berapa kali diundang misalnya, memang banyak kader dan caleg itu secara bergelombang untuk dilatih bagaimana melakukan konsolidasi politik, melakukan canvassing, dan pengenalan partai dan caleg terhadap masyarakat. Itu bukan hal yang instan dilakukan oleh Nasdem. Jadi hubungan dengan relawan, pembinaan relawan itu menjadi kunci ya? Betul, dan itu bergelombang dilakukan di hampir semua provinsi. Yang saya kira itu mendapatkan insentif di mana kemudian teman-teman dan kader-kader Nasdem ini terbangun bagaimana mampu melakukan satu sosialisasi politik door-to-door campaign yang dibangun cukup ajak. Belakangan kalau itu dicek, saya kira berkorelasi positif dengan baik. Misalnya yang paling dekat adalah bagaimana di Jawa Barat, kemudian Nasdem dapat memenangkan pertarungan dengan Kang Emil ya. Itu satu. Yang kedua memang satu hal bahwa kenapa Nasdem dan PKS ini relatifly juga didukung oleh banyak orang, ada diferensiasi politik sebenarnya. Awal-awal misalnya ketika Nasdem bicara tentang politik tanpa mahar, atau ketika PKS bicara tentang menghapuskan pajak motor, orang ketawa seakan-akan ini utopis. Ini adalah ide yang kemudian tidak bisa diterjemahkan. Tapi selama masa kampanye 6 dan 7 bulan, kalau di tracking, isu-isu yang sering banyak dibicarakan orang itu apakah betul tentang politik tanpa mahar Nasdem, apakah betul tentang pajak motor? Nyatanya? Ini yang kemudian menggugah emosi orang untuk memilih Nasdem dan PKS secara umum. Artinya jangan dinafikan juga bahwa program kerja, visi misi yang disampaikan oleh partai politik dalam banyak hal menjadi preferensi yang kemudian dijadikan pilihan oleh rakyat untuk memilih partai politik. Yang ketiga, betul ada konsistensi mendukung Pak Jokowi. Kalau kita cek misalnya, Nasdem adalah mungkin satu-satunya partai yang memang
cukup agresif mengkampanyekan Jokowi. Di mana-mana ada Pak Surya Paloh, di sampingnya ada Pak Jokowi. Begitupun dengan Nasdem. Agak PKS pun begitu. Betul, agak sedikit berbeda dengan partai pendukung Pak Jokowi yang lain. Paling ketua umum partainya saja yang muncul. Tapi kalau Nasdem agak sedikit konsisten. Hampir semua baliho, spanduk dan kampanye-kampanye itu memang selalu muncul duet antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh. Satu hal yang menurut saya cukup baik. Kalau PKS saya agak berbeda menjelaskannya. PKS kenapa agak sedikit signifikan? Karena dia mendapatkan bola mentahan, terutama kelompok-kelompok yang memang selama ini anti terhadap Jokowi, terutama kelompok-kelompok yang berbasiskan Islam, politik yang teman-teman. Tapi larinya bukan ke Gerindra, tapi lebih kepada PKS ya? Bukan lari ke PAN, tapi larinya ke PKS. Karena hampir suasana batinnya sama. Jadi kalau mau dicerahanakan, alumni Monas itu lompatnya ke PKS bukan ke yang lainnya. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali, termasuk bagaimana nanti janji-janji kampanyenya sudah begitu menjual kepada publik, tapi nanti merealisasikannya akan seperti apa. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Kami lanjutkan kembali, pemirsa, dialog Pileg 2019 milik siapa? Pak Refrizal, PKS ini menjanjikan soal SIM seumur hidup dan juga gratis perpanjangan STNK gitu ya, pajak kendaraan. Bagaimana PKS akan merealisasikan janji-janji ini, Pak? Kalau kita menang pasti kita realisasikan dan tidak sulit. Pertama, caranya seperti apa? Sudah ada gambaran atau ini baru sekedar janji nih? Contoh negara misalnya kalau STNK, yang paling sulit sebenarnya pajak. Kalau pajak kita contoh aja misalnya Vietnam aja deh. Vietnam tuh hanya bayar pajak sekali aja ketika beli. Itu yang kita gratiskan adalah yang CC kecil, yang untuk rakyat. Yang besar justru kita naikkan sekian kali lipat nanti ya. Moge-moge kita harus naikin, kan itu orang hobi kan, masa kita pajakin murah, masa kita gratis. Bukan semua roda dua yang gratis. Ya, bukan yang gratis itu ada yang untuk rakyat. Berarti ada syarat-syaratnya lagi Pak, gratis itu ada syarat-syaratnya lagi. Yang 125 cc ke bawah yang gratis. Oke. Yang ke atas, yang besar-besar tidak. Tapi gratis. sudah tahu cara untuk merealisasikannya seperti apa? Karena kan kalau sampai untuk mengubah kebijakan seperti ini dibutuhkan banyak stakeholders, bukan hanya dari PKS. Iya betul ya. Kan dulu kan janjinya PKS kalau PKS menang dan sekaligus Prabowo menang itu ya. Presidennya menang, PKS yang menang baru bisa kita. Kalau salah satunya tidak menang maka tidak akan terrealisasikan janjinya. Ya gimana caranya merealisasikan? Kebijakan pakai kebijakan mana? Kan kebijakan harus pakai kebijakan kan. Negara yang harus bikin kebijakan. Kalau kita kalah gimana kita mau melakukan kebijakan? Nah kita kan satu paket PKS. Dan kemenangan Prabowo adalah satu paket. Meski janji itu sebetulnya yang diketahui oleh publik, misalnya ini adalah janji PKS. Betul. Ya, janji PKS. Okay. Saya bilang kalau nggak PKS-nya menang, sekarang kan kita nggak menang, hanya 9%. Hitungan internal kami hanya 9% lah kalau sekarang PKS itu. Oke. Ya. Kalau untuk Nasdem, Pak Putu, misalnya Nasdem ini juga menjadi sorotan ketika ada banyak caleg artis, caleg public figure lah ya yang bernaung di Nasdem. Banyak juga yang mengatakan bahwa untuk anggota legislatif dari kalangan public figure untuk periode ini saja tidak terlalu terdengar gaung prestasinya, kinerjanya seperti apa. Nanti bagaimana kalau Nasdem ketika caleg-caleg public figure ini masuk ke dalam parlemen, akan seperti apa menjaga performance-nya? Kita punya Akademi Bela Negara, maka kita pastikan 2019 ini bergelombang-gelombang mulai kita didik di situ. Jadi langkah pertama kami adalah mulai dari DPR pusatnya kita masuk 501 angkatan, berikutnya 501 angkatan provinsinya, semuanya baik caleg pusat, anggota DPR terpilih ya, di level pusat, provinsi, kabupaten, kota itu pasti akan masuk kawah candra di muka di Akademi Bela Negara, paling tidak selama 1 minggu itu kita didik di sana. Sehingga frekuensi secara ideologis, frekuensi dalam konteks program dan implementasi di level bawah itu bisa connect antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Dengan cara inilah kami mencoba menggembleng kader untuk menghadirkan satu politisi dengan warna baru, dengan satu visi baru, dengan sikap mental baru, untuk kemudian memastikan masyarakat kemudian menilai bahwa ini anggota DPR terpilih oleh Nasdem bisa membawa aspirasi mereka atas seluruh kekecewaan publik selama ini terhadap anggota DPR kita. Gitu. Oke, kalau politik tanpa mahar itu kan ketika pas awal ingin dicalonkan oleh suatu partai. Tapi ketika nanti sudah berhasil masuk ke parlemen, apakah itu bisa diperlebar misalnya dengan nanti caleg-caleg Nasdem karena sudah tidak ada mahar yang ditagihkan harus bebas dari korupsi misalnya, bebas dari suap-suap proyek. Oh jelas, jelas. Itu konsisten kita. Maka ketika kemudian logika sederhananya begini, kalau mereka sejak awal tidak terlibat dalam proses politik uang di proses pencalonan, maka tidak akan ada beban secara ekonomi. Jujur saja saya sendiri misalnya,
Kalau misalnya lolos di Sulawesi Tengah berapa habis? Mungkin orang lain 5 miliar segala macam. Saya cuma 420 juta. Gitu. Itu pun beberapa kawan membantu gitu misalnya. Berarti ada modal sosial di situ. Iya, artinya saya tidak ada beban. Saya tidak ada beban. Mau terpilih, tidak terpilih, tidak ada beban. Dan kita pasti akan nyaman-nyaman saja bekerja tanpa kemudian lirik kiri kanan untuk mengembalikan modal dan seterusnya. Baik. Prinsip ini kita akan pegang teguh di Nasdem. Karena sekali lagi kan sudahlah, publik sudah capek betul begitu melihat hiruk pikuk di parlemen dengan seluruh itu dan kita menjanjikan itu di masa depan. Nanti kita akan bicara soal produktivitas parlemen ya. Mas Aji, kita harus tahan terlebih dahulu, pemirsa. Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan peneliti Perludem, Khoirunisa Agustiati, untuk mengetahui pendapatnya seputar Pileg 2019. Mbak Nini, selamat malam. Malam, Mbak. Baik, Mbak Ninis, tingkat partisipasi publik dalam pemilu serentak 2019 kali ini diprediksi meningkat jauh dibandingkan dengan tahun 2009 dan juga 2014. Apakah menurut Perludem justru pemilu serentak kali ini membuat tingkat partisipasi publik meningkat? Ya, memang banyak faktor ya yang mempengaruhi partisipasi pemilih di 2019 ini. Memang faktor keserentakan ada, karena kalau biasanya kan kita dalam 5 tahun ada 2 kali pemilu legislatif, lalu pemilu presiden. Cuman kan ini dijadikan satu. Artinya kalau mau pemilu ya 5 tahun lagi. Ini juga salah satu hal yang membuat orang kemudian baik saya harus datang ke TPS karena waktunya ya hanya saat ini gitu. Kalau tidak hadir maka ya menunggu 5 tahun lagi. Itu menjadi salah satu faktor juga kenapa tingkat partisipasinya juga meningkat. Lalu juga karena pemilu yang sekarang kan betul-betul terasa ke pemilih ya, terutama ya misalnya soal di media sosial juga cukup ramai gitu ya, kampanye-kampanyenya. Lalu tadi juga sempat disebutkan bahwa masa kampanye yang cukup panjang ini memang di satu sisi melelahkan, tetapi memberi publik terpapar ya dengan waktu yang cukup panjang ini dan menjadi aware gitu ya bahwa tanggal 17 April ada pemilu serentak. Halo, Mbak Ninis. Ya, halo. Baik, masih tersambung ya. Oke, Mbak Ninis, ketika di masa kampanye banyak sekali ekspos soal pilpres sehingga dikhawatirkan sebetulnya pileg ini tenggelam, antusiasme masyarakat untuk memilih caleg, untuk memilih partai berkurang. Tetapi kenyataan yang Anda lihat dalam pemilu serentak kali ini seperti apa? Antusiasme pemilih dalam memilih partai dan juga caleg. Karena ini pemilu serentak memang dari segi pilpresnya dia lebih cukup mendominasi, tapi kemudian banyak inisiatif dari masyarakat sipil khususnya untuk lebih memperkenalkan pileg itu sendiri kepada masyarakat, misalnya dengan membuat website yang mengenalkan caleg ke masyarakat gitu ya. Kami sendiri di Perludem bersama koalisi masyarakat sipil juga melakukan itu. Jadi lebih memperkenalkan, membuka siapa caleg-caleg supaya lebih dikenal kepada publik gitu ya. Karena walaupun di KPU sendiri sebenarnya ada CV dari caleg-caleg itu sendiri, tapi mungkin kurang bisa menyentuh ke seluruh lapisan karena di kelompok masyarakat sipil misalnya kelompok perempuan punya alternatif caleg perempuan atau anak muda seperti apa, lalu kelompok masyarakat adat, nah itu yang kemudian dikampanyekan secara masif sehingga pemilih juga akhirnya tahu dan mengenal siapa-siapa saja caleg-calegnya. Misalnya teman-teman dari Gerakan Anti Korupsi memperkenalkan mana caleg-caleg yang bebas dari kasus korupsi atau yang punya latar belakang kasus korupsi sehingga publik juga lebih mempunyai informasi yang banyak. Baik, terakhir Mbak Ninis, ada 9 parpol yang diprediksi lolos ke Senayan untuk periode 2019-2024. Apakah Anda melihat tujuan penyederhanaan partai yang sebetulnya ingin dicapai dalam pemilu serentak kali ini tidak tercapai? Ya memang kalau kita bicara penyederhanaan partai masih belum tercapai ya, karena 9 partai sebenarnya masih cukup banyak. Kita sendiri kalau masuk di angka 9 masih dikategorikan multi partai yang ekstrim. Karena kalau kita mau mencapai multi partai sederhana, setidaknya hanya ada 5 partai politik yang masuk ke parlemen. Tapi meningkatkan angka ambang batas parlemen menurut saya bukan cara yang tepat untuk menyederhanakan partai politik yang ada di parlemen seperti itu. Karena
kita sudah naikkan dari sejak 2004, 2014, 2014 selalu kita naikkan parliamentary threshold-nya, tapi juga tidak berhasil secara signifikan untuk menyederhanakan sistem kepartaian juga. Untuk itu saya rasa kita perlu evaluasi, memikirkan formulasi apa yang tepat untuk kalau ingin menyederhanakan partai, maka formula apa yang paling tepat seperti itu. Baik, oke. Terima kasih Mbak Ninis Koirunisa Agustiati, peneliti Perludem, telah bergabung bersama kami. Menarik untuk selanjutnya membahas bagaimana nanti peta koalisi, peta politik di parlemen akan seperti apa komposisinya dan akan seberapa efektif. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Prime Talk akan kembali usai jeda. Kita sudah tiba di segmen akhir Prime Talk kali ini, pemirsa. Pak Putu, kalau tadi Anda katakan salah satu kunci keberhasilan Nasdem untuk meningkatkan suaranya di pemilu kali ini adalah soal manajemen partai. Akan seperti apa manajemen partai nanti ketika Nasdem sudah masuk ke parlemen? Apakah akan tetap konsisten seperti ini atau bagaimana? Kita pastikan kita sudah teruji hampir 7 tahun ini untuk konsisten pada jalur itu. Karena itu ketika kita masuk parlemen, prinsip dasar kita adalah sejak awal karena kita mendukung Jokowi, maka pemerintahan Jokowi kalau kemudian nanti dilantik tanggal 20 Oktober, mesti kita dukung penuh baik di level eksekutif maupun di level parlemen. Karena itu formula koalisi pun yang akan dibangun di parlemen dalam visi Nasdem adalah memastikan koalisi yang bisa mendukung kinerja pemerintah Jokowi selama 5 tahun dengan efektif. Kita tidak ingin suasana yang gaduh. Nah, karena itu. Dan manajemen partai yang dimaksud di sini akan seperti apa nantinya? Kita memastikan bahwa kita punya formula di legislatif yang lebih efektif, formula di eksekutif lebih efektif, di struktur lebih efektif. Karena itu Nasdem konsisten untuk tidak mencampur adukkan satu sama lain. Contoh sederhana misalnya, ketika kemarin kampanye pencalonan, tidak ada menteri-menteri kita yang kita minta mencalonkan diri. Kita konsisten memilah. Kalau memang sudah kita hibahkan kader kita di eksekutif, silakan bekerja dengan baik. Kita yang konsisten di struktur, mengelola partai dengan baik selama 5 tahun ke depan. Teman-teman yang di legislatif juga berjalan dengan baik untuk mendukung pemerintah. Dan ini pada satu momen tertentu setiap hari Minggu, hari Sabtu kita selalu berkomunikasi untuk membangun sinergi baik di antara kawan-kawan di eksekutif, di parlemen maupun di struktur partai. Tetapi intinya antara eksekutif, legislatif, dan struktur partai harus benang merahnya harus tetap harus berjaga. Jelas mendukung pemerintahan Jokowi tanpa batas begitu. Bagaimana dengan PKS nanti Pak Refrizal? Apakah akan tetap berkoalisi dengan Gerindra dan PAN atau seperti apa? Ya kita lihat kalau kami kan masih yakin Prabowo yang menang kan. Kalau Prabowo yang menang ya otomatis partai ini akan cair. Kalau menurut saya Golkar tuh nggak bakat jadi oposisi ya. Pasti dia dulu juga jadi oposisi nggak bakat, pindah ke Jokowi dia. Banyak yang nggak bakat jadi oposisi. Kalau PKS bakatnya di mana nih Pak? Nah PKS kalau Pak Jokowi yang memerintah, seperti yang kami sampaikan kepada Pak Jokowi, kami adalah tetap namanya adalah oposisi loyal. Yang baik dari Jokowi kita dukung. Itu sudah firm itu Pak. Kalau 01 yang menang, firm. PKS akan tetap menjadi oposisi. Jadi oposisi loyal kita sebutnya. Yang baik dari Pak Jokowi pasti kita dukung. Yang tidak baik akan berikan kita solusinya. Sudah tentu akan berbeda porsinya ketika Prabowo yang menjadi presiden ya. Karena kita dukung dari awal, memang kita dukung, akan berbeda kita memberikan solusi kepada Pak Prabowo. Mungkin kita ada di dalam kabinetnya dan juga berapa orang kita akan jadi menteri dari Pak Prabowo. Oke, baik. Mas Aji, koalisi yang terlalu gemuk di parlemen apabila nanti betul 01 atau 02 yang ditetapkan secara resmi oleh KPU. Komposisinya kita lihat sekarang koalisi yang mendukung Jokowi ada sekitar 60% nanti di parlemen, sementara di Prabowo ada sekitar 40%. Komposisi yang terlalu gemuk biasanya tidak melahirkan fungsi check and balance yang bagus juga. Akan seperti apa Anda melihatnya nanti? 60-40 itu bukan komposisi yang gemuk sebenarnya. Ini masih dalam tarif ideal. Kalau mau kompetitif ya 50-50. Tapi yang ingin saya katakan adalah dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim seperti di Indonesia, itu punya satu cacat bawaan. Tidak ada oposisi yang abadi dan bahkan tidak ada koalisi pemerintah yang abadi. Kita cek misalnya 2004, 2009, bahkan 2014. Kelompok-kelompok pendukung Prabowo seperti PAN, P3 dan Golkar itu lompat pagar. Lompat pagar. Saya juga menengarai nanti ada sejumlah partai politik yang sepertinya iman politiknya akan berubah bergabung dengan pemerintah yang menang. Yang kecenderungan saat ini memang versi quick count Jokowi kira-kira begitu. Kenapa itu terjadi? Ini soal bagaimana cara mengkapitalisasi lapangan pertarungan 2024. Jadi
menjadi oposan seperti PKS ini butuh stamina yang nggak main-main. Ya. Harus punya infrastruktur yang memadai. PKS mungkin beruntung karena mesin politiknya agak sedikit terbangun sejak awal. Tapi partai-partai yang tidak solid, mesin politiknya ini tidak terinjeksi dengan baik, tentu dia butuh insentif yang bisa dikapitalisasi Untuk sebagai kebutuhan bagian dari kampanye. 2024 ya? Betul, konsesi kekuasaan misalnya, BUMN ataupun konsesi-konsesi lain misalnya di DPR. Menurut Anda dari 3 partai politik pendukung Prabowo saat ini yang berpotensi untuk lompat pagar nanti kalau misalnya 01 menang, siapa? Yang paling dekat mungkin PAN, karena ingin menjaga keseimbangan politik. Di koalisi 01 misalnya, irisan keislaman partai Islamnya itu relatifly banyak dari teman-teman yang berafiliasi dengan NU. PAN menjaga keseimbangan karena irisan pemilihnya lebih ke Muhammadiyah. Ya. Ataupun jangan-jangan karena memang dalam koalisi ini tidak ada musuh yang abadi, saya kok memprediksi Gerindra juga cukup tertarik untuk menjadi bagian dari pemerintah. Yang menang Pak Jokowi misalnya. Kenapa? Karena secara psikologi politik Gerindra, Prabowo dengan Mbak Megawati, dengan Nasdem, dengan yang lainnya, nyaris tidak ada hal yang berbeda. Semuanya bermesraan. Yang membedakan adalah kebetulan saat ini sedang bersaing. Sebab itu menurut saya jangan baper-baper amat membaca kontestasi politik kita. Nah, saya memang kalau melihat PKS ini pengecualian. Memang bakatnya sejak lahir menjadi oposisi, bukan yang lain. Tapi kalau tadi PKS sebut akan menjadi oposisi yang loyal, Kalau saya menyebut oposisi loyal ini adalah oposisi yang setengah hati. Karena logika oposisi itu apapun yang dibuat oleh pemerintah, basis argumentasinya adalah oposan dan melawan. Misalnya soal pajak, pasti ditolak. Oke. Apapun argumentasinya. Kemarin ini yang saya kira harus nih. penghapusan pajak kita dukung Pak Jokowi kemarin. Nah Oke. itu. Justru malah yang agak rame itu malah PDIP malah justru. nah Kita ini malah- menarik sebetulnya ya kan? apakah oposisi nanti akan selalu, Nggak selalu. menolak Di apa DPR tuh kebijakan dari nggak bisa. pemerintah, sementara Dia kan yang nggak ngalamin di mendukung DPR ya. akan Kalau selalu saya kan 3 mendukung. periode di DPR, tahu betul lah saya. Mampukah nanti Cair di DPR partai itu. pendukung Jokowi misalnya bersikap kritis? Saya kira persoalan sikap kritis itu setiap partai saya kira akan melakukan itu. Karena kita juga harus mendukung pemerintah dalam konteks manakala pemerintah kemudian kita anggap melakukan sesuatu yang membahayakan masyarakat rakyat sendiri misalnya, kita tetap harus kritis. Ada beberapa program, ada beberapa kebijakan. Saya kira Nasdem pada posisi seperti itu. Walaupun sikap kritis itu bisa di dalam kamar, bisa di ruang publik. Ya. Itu kan soal pilihan-pilihan berkomunikasi saya kira. Nanti juga Saya satu terakhir, hal Mas yang ingin Haji. saya tambahkan. Ini 2024, pertarungan Pilpres itu cukup terbuka. Lapangannya itu datar. Karena nyaris tidak ada partai politik yang cukup dominan figurnya. Sebab itu potensi oposisi dari dalam yang dimiliki oleh Jokowi misalnya itu cukup terbuka. Ini terjadi pada PKS dan Golkar pada 2009 periode kedua ketika SBY jadi presiden. Semua kebijakan SBY didukung, tapi pada saat yang bersamaan ketika ada kebijakan-kebijakan yang tidak populis, kenaikan BBM, kenaikan listrik, PKS paling depan sama Golkar. Seakan-akan dia merepresentasikan sebagai kelompok oposisi. Iya, Jadi iya. saya membayangkan begitu, oposisi yang koalisi tapi rasanya oposan gitu ya. betul. Saya sih menyebutnya sebagai oposisi dari dalam. Oke, baik. Tentu ini sebagai bagian dari untuk memformat dirinya Nah, itu yang sebagai saya kelompok sebut yang dengan populis. opsi gitu ya. loyal itu. Kalau yang merugikan masyarakat itu kita Baik. PKS akan kita tolak. Oke. Walaupun kita mendukung para Prabowo, janji-janji kampanyenya Baik. kemarin ini harus kita realisasikan dong. Oke. Yang Tentu pangan mudah-mudahan murah, nanti beras murah, dengan segala 9 macam partai murah. politik, dengan caleg-caleg yang baru juga, kita menantikan parlemen yang dengan wajah yang lebih baik lagi ya, yang lebih produktif. Terima kasih Pak Putu, Pak Refrizal, dan juga Mas Haji telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikianlah akhir dari Prime Talk. Saya Zulfia Iskandar pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.